Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pada baik-baik aja kan? Pada sehat semua kan? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, kita dari kelompok 2, kita akan menjelaskan sedikit tentang hukum e-commerce. Izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Indrawan. Saya dari kelompok 2 dan ini bisa dilihat di atas itu adalah teman-teman satu kelompok saya. Hukum e-commerce adalah peraturan yang melindungi objek atau pelaku dalam kegiatan perdagangan elektronik, baik jual beli barang atau jasa atau transmisi data melalui jaringan elektronik melalui internet. Tujuan hukum e-commerce. Dalam transaksi e-commerce ini banyak permasalahan hukum yang berkembang, sehingga pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah transaksi e-commerce sangat dibutuhkan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi para pihak. Harapan yang dikehendaki, dengan pengaturan hukum maka pemanfaatan TI akan semakin optimal, terutama untuk kebutuhan transaksi e-commerce itu sendiri. Untuk selanjutnya, aspek hukum e-commerce. Perkembangan e-commerce semakin diminati. Namun demikian, berbisnis melalui internet tidak serta-merta bebas dari masalah. Berbagai permasalahan hukum ditemui dalam kasus e-commerce ini, termasuk mengenai hubungan hukum para pelakunya. Hukum harus dapat menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para yang melakukan transaksi e-commerce. Hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan telah mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan atau Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Hukum e-commerce internasional. Terdapat peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan e-commerce, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai dan memasuki dunia cybermaya. Di antaranya adalah joy computing, hacking, data leakage, dan data diddling. Permasalahan hukum dalam e-commerce. Biasanya permasalahan hukum dalam e-commerce itu yaitu autentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet. Yang kedua, saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Yang ketiga, objek transaksi yang diperjualbelikan. Yang keempat, hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kelima, legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti. Langkah menyelesaikan perselisihan dalam permasalahan e-commerce. Biasanya permasalahan e-commerce itu cara penyelesaiannya adalah secara arbitrasi online. Apa sih yang kita lakuin kalau misalkan mau menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan cara online dispute resolution atau yang bisa disingkat juga sebagai ODR. ODR ini adalah cabang penyelesaian sengketa yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pihak yang bermasalah, yang terutama melibatkan biasanya melakukan negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan sebagainya. Itu bisa dikategorikan bisa dikombinasi ketiganya. Pasal-pasal Undang-Undang ITE yang mengatur tentang kejahatan dalam e-commerce adalah pada pasal 30. Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh
informasi elektronik atau dokumen elektronik. 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan menerobos, melanggar dan melampaui atau menjebol sistem pengaman. Hukuman tercantum dalam pasal 46. 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun penjara dan denda maksimal 700 juta rupiah. 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun penjara dan denda maksimal 800 juta rupiah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dari kita atau dari kelompok kita ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara. Karena di sini kita semua masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.